Siapa sih yang nggak pengen sahamnya ini multi bagger? Dan tentu saja kita mesti pahami dulu di kenapa sebuah saham itu bisa jadi naiknya berpuluh kali lipat atau ribuan persen. Nah, di sini teman-teman kita bakal bahas minimal 5 penyebab kenapa saham itu bisa dikatakan multi bagger. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita simak pembahasannya setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, teman-teman, bisa dibilang saham multi bagger itu berarti cuannya itu lebih dari 1000% atau lebih dari 10 bagger. Nah, istilah ini sebenarnya diperkenalkan oleh Peter Lynch. Ya, jadi ini sering jadi harapan banyak orang agar bisa menikmati keuntungan besar. Dan tentu saja pertanyaannya, bagaimana bisa kita menemukan saham-saham multi bagger ini? Dan pertanyaan berikutnya, di balik itu semua, bagaimana bisa sebuah saham bisa menjadi multi bagger? Nah, dari catatan ini, teman-teman, kita mencatat ada 12 saham yang mampu mencatatkan multi bagger. Kedua belas saham ini diantaranya adalah saham cuan, kemudian ada PANI, ada Adaro Mineral, kemudian ada SMMT, saham Raja, DCII, kemudian ada saham Tefas, BBHI, ada saham bank, kemudian ada saham UFOE, kemudian PANI, ada MSIN, dan ya terakhir ada DMMX. Nah, meskipun sebenarnya teman-teman ada saham yang bisa dibilang mencatatkan multi bagger seperti DSSA ini, tentu saja mencatatkan multi bagger sebesar 1.275% dalam 3 tahun terakhir. Nah, tetapi pertanyaannya, bagaimana bisa harga saham tersebut mencatatkan kenaikan hingga 1000%? Dan setelah mempelajari beberapa hal dan melihat apa yang terjadi di market, nah, sekurang-kurangnya ada 5 faktor yang bisa membuat sebuah saham itu mencatatkan multi bagger. Nah, terutama hal ini dinyatakan ini di kultur di Indonesia atau di bursa Indonesia. Dan tentu saja ini berbeda dengan di Amerika, teman-teman. Nah, jadi berikut adalah 5 pemicu saham tersebut bisa multi bagger. Yuk kita bahas. Yang pertama, aksi akuisisi dalam jumlah besar hingga terjadinya penggantian pengendali. Nah, jadi ini teman-teman bisa dibilang aksi akuisisi yang terbilang signifikan sehingga mendorong harga saham ini nih meroket. Nah, ada beberapa kejadian yang memicu seperti ekspektasi pasar, kemudian ada metode trading yang mengikuti pergerakan bandar, sehingga ada transaksi besar, daya beli juga didorong oleh retail. Nah, hingga adanya pengendali baru yang memang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pergerakan harga di market, teman-teman. Nah, jadi kalau harga saham ini naik, pun juga bukan cuma diakuisisi, tapi ada juga yang mengakuisisi. Nah, jika yang mengakuisisinya ini sudah merupakan perusahaan terbuka, dan kita tahu itu juga sesuatu yang biasa sebenarnya terjadi. Nah, beberapa akuisisi besar yang berhasil menggerakkan harga pasar saham sehingga menjadi multi bagger diantaranya adalah saham MUFG yang mengakuisisi Bank Danamon hingga melakukan penggabungan dengan BBNP pada 2017 dan 2018 kemarin. Nah, kenaikan harga saham Bank Danamon ini memang nggak sampai multi bagger, tapi dari harga terendahnya kita lihat bahwa harga Danamon ini naik hingga 2 bagger atau 200%. Kemudian yang berikutnya adalah saham ISAT, teman-teman. Nah, ini aksi merger dari Tri Hutchinson ini, di mana prosesnya memang membutuhkan waktu yang lebih panjang hingga akhir 2020 hingga 2022 kemarin. Nah, jadi jika yang megang saham ini di akhir 20, tentu saja masih hold sampai sekarang, ini udah naik hingga 4 bagger atau 400%, teman-teman. Nah, yang berikutnya ketika ADMF ini, induknya MUFG ini mengakuisisi MFFI, sahamnya MFMI ini juga mencatatkan
kenaikan hampir 2 bagger teman-teman, atau hampir 200% selama 2022 dan 2023. Nah, bisa dibilang ini memang harga saham ADMF ini yang mengakuisisi juga terbilang naik. Tetapi memang nggak sampai multi bagger teman-teman ya. Kemudian adalah ketika saham Arto diakuisisi oleh konsorsium Patrick Waluyo dan Jerry Eng pada 2019 lalu, harga saham Arto juga ikut melejit teman-teman. Nah, jadi melejitnya ini nggak nanggung-nanggung, lebih dari 1000% dalam 3 tahun. Nah, sebenarnya rumor ini terjadinya juga Bank Gojek sebagai pemicunya sebenarnya, sehingga terrealisasi menjadi Bank Jago yang kemudian terafiliasi dengan Gojek, karena memang ada irisan dari pemegang saham yakni si Patrick Waluyo tadi. Kemudian yang berikutnya adalah ketika SMMT ini dikabarkan juga mau akuisisi oleh Geoenergi pada 2022. Nah, saham SMMT ini juga langsung terbang hingga 6 bagger atau 600% pada 2021 dan sampai 2022 yang lalu, teman-teman. Nah, kemudian ketika saham cuan juga ekspansi beberapa perusahaan seperti pada PTRO hingga anak usahanya itu Indika Energi. Kemudian saham cuan ini pun kita lihat sampai 3.500%. Akan tetapi kenaikan harga saham cuan ini bukan karena faktor dari akuisisi, tapi juga si faktor kekuatan si pengendali atau porsi publik yang bisa dibilang rendah. Nah, hal ini juga nanti akan kita bahas yang pada poin berikutnya. Kedua adalah pengaruh dari pemegang saham yang tentu saja melakukan transaksi hingga porsi publik ini sangat sedikit. Nah, sebenarnya ini termasuk cara termudah ya teman-teman agar saham itu terdorong untuk menjadi multi bagger. Ini adalah pengaruh dari si pemegang saham pengendali hingga porsi publik itu terbilang sangat kecil. Nah, oleh karena itu hal ini tentu saja bisa kita lihat juga dari segi fundamentalnya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya dari segi fundamental juga tentu berpengaruh. Nah, adapun porsi publik yang kecil ini disebabkan oleh pemegang saham di bawah 5% ini, skalanya itu juga institusi seperti fund manager, kemudian ada reksadana, asuransi, atau big player lainnya, teman-teman. Jadi, dalam catatan kita ada beberapa pengaruh pemegang saham pengendali hingga porsi publik yang sahamnya terbilang sangat sedikit sehingga mampu mendorong harga saham itu menjadi naik ratusan persen. Nah, yang pertama kita lihat adalah saham DCI. Setelah IPO dengan penawaran 420 per saham, harganya saat itu bisa tembus 75.000 per saham dalam kurun waktu setahun. Nah, kenaikan ini tentu saja bisa dibilang mencapai 12.000%. Nah, hal ini didorong sebenarnya oleh masuknya Salim secara individu pada saham tersebut. Dan tepat setelah beberapa pekan listing, Salim masuk, harganya langsung meroket. Nah, kita tahu bahwa kabar Salim masuk di DCI ini terdengar sejak April dan baru bisa terrealisasi hingga Mei 2021. Nah, Anthony Salim, teman-teman, ini langsung si Anthony Salim ini pegang sahamnya ini 11% saham DCI. Nah, sebelum kejadian ini sebenarnya beberapa kali pengendali dan pemegang sahamnya ini di atas 5% melakukan transaksi jual beli juga. Nah, sehingga persentase kepemilikannya ini berubah-ubah. Nah, berikutnya adalah saham cuan yang memang sudah dibahas pada poin sebelumnya, ini dipengaruhi oleh si pengendali serta porsi investor publik yang memang terbilang sangat rendah, teman-teman. Nah, jika dilihat dari laporan registrasi pemegang saham cuan per Oktober tahun 2023, harga sahamnya lagi tinggi-tingginya ini sekitar 85% pemegang saham ini adalah perorangan domestik. Namun hingga hampir 99% dari 85% pemegang saham itu adalah saham perorangan cuan ini adalah Prego Pangestu. Nah, jadi sedangkan investor perorangan yang real individu tidak terafiliasi ini hanya 0,91%, sangat sedikit tentu saja. Nah, adapun porsi terbesar sisanya ya ini adalah BUMN atau badan usaha asing yang memang porsinya itu mencapai 13% dari total 31 pihak. Nah,
Untuk pemegang saham lain, kalau kita perhatikan porsinya ini ya di bawah 1% lah, boleh bila dibilang kecil sekali. Nah, dengan suplai saham yang siap diperdagangkan ini sangat sedikit, tentu saja harganya ini sahamnya diburu sehingga dia cepat naik. Jadi skema serupa juga ini sebenarnya bikin saham brand naik yang bisa dibilang menjadi bubble, teman-teman. Nah, jadi skema serupa ini sebenarnya juga karena memang sangat mudah untuk digerek ke atas. Berikutnya adalah saham DSSA yang bisa dibilang sebagai saham multi-bagger jika kita hold sejak 2022. Nah, total kenaikannya hingga saat ini tembus 1.200%. Jadi kenaikan saham DSSA ini ya terbilang cukup signifikan di pertengahan 2023. Jadi waktu itu sebenarnya DSSA ini buyback saham sekitar 7 triliun. Jadi nominal saham treasury DSSA ini pun tembus 20% dari total modal disetor, sehingga ya bisa dibilang semakin besar ya saham treasury-nya ini. Lalu kemudian manajemen DSSA bilang bahwa mereka bisa menjual saham buyback ini dalam 3 tahun ke depan kepada investor strategis. Namun kalau kita menilai bisa juga dijual dengan cara melakukan stock split sebenarnya, sehingga saham buyback ini akan didistribusikan pada investor retail. Kemudian yang berikutnya adalah saham kayu yang naik 1.100% di awal 2023. Jadi hingga akhir 2023 lalu, teman-teman, kalau kita perhatikan kenaikan saham kayu ini disebabkan adanya transaksi jual beli dalam jumlah yang besar sepanjang 2023. Nah, tercatat bahwa pihak-pihak yang bertransaksi ini diantaranya adalah Valen Pratama Purnomo, kemudian ada Wawan Setiawan, ada Charlianto, kemudian ada Aldo Pratama Purnomo juga, yang mana mereka ini pengendali PT Darbe Putra Makmur juga ikut, kemudian ada Erna Dewi Julianti, kemudian ada Lukas Halimanto, yang mana transaksi ini dilakukan dari April 2023 hingga Desember. Nah, sementara di transaksi 2024 di saham kayu ini, teman-teman, ini masih lebih sepi dari sebelumnya.